Halo Sobat Unisri dan pendengar semua, selamat datang di podcast Sehat Bareng Kampus. Di sini kami akan membawakan judul podcast Dari Data ke Aksi, Saatnya Cegah Stunting Bersama. Sebelum masuk ke pembahasan nih ya, boleh kali kita kenalan ke Sobat Unisri dengan aku sendiri, Ramadhani Trinov. Aku Nia Ayu. Dan aku Aina ya. Dan aku Novaiza. Kira-kira hari ini kita mau membahas apa ya? Hari ini kita akan membahas tentang sebuah topik yang sangat penting untuk masa depan dan generasi bangsa, yaitu tentang stunting. Stunting menurut masyarakat mungkin sebagai masalah yang sepele ya. Tapi menurut negara, stunting itu sebagai masalah yang besar yang bisa berdampak pada masa depan generasi bangsa ke depannya. Kita udah berkunjung ya di beberapa puskesmas dan kita memutuskan untuk membicarakan tentang puskesmas yang ada di Manahan. Nah, kira-kira di puskesmas Manahan ada berapa kelurahan sih? Dan bagaimana sih kondisi stunting di wilayah kerja Puskesmas Manahan pada saat ini? Jadi tuh di Puskesmas Manahan sendiri itu ada 2 kelurahan ya teman-teman ya. Yang pertama itu ada Mangkubumen dan yang kedua itu ada Kelurahan Manahan tersendiri. Nah dari beberapa 3 tahun terakhir yaitu 2022, 2023 dan 2024, di 2022 sama 2023 nya itu mengalami penurunan yang sangat signifikan tentunya. Nah di 2022 Kelurahan Manahan sendiri itu ada 7 anak, yang satu itu di Manahan dan yang ke-6 anak itu ada di Mangkubumen sendiri. Nah untuk di 2024-nya itu mengalami penurunan dari 7 anak menjadi 4 anak, yang 2 itu ada di Manahan dan 2-nya itu ada di Mangkubumen. Namun di 2024-nya itu mengalami pelonjakan ya. Nah dari 4 anak nih jadi 52 anak teman-teman ya. Wow, sangat banyak ya Iya, untuk angka begitu. pelonjakan di tahun 2024. Iya, khususnya di Manahan sendiri itu dari 2 anak itu ya jadi 35 anak. Wow. Dan 16-nya itu ada di Mangkubumen begitu. Banyak banget ya, Mbak ya. Banget. Iya. Ternyata cukup tinggi juga ya, Mbak ya. Kalau boleh tahu faktor penyebabnya apa sih yang bikin stunting itu? Mungkin ada beberapa faktor. Yang pertamanya itu ada kurangnya gizi yang seimbang dan ada pun juga ASI yang kurang eksklusif gitu ya. Nah ini juga tuh bisa berdampak sama ibunya juga yang kurang banget gitu ya dalam kesehatan anaknya dan telat untuk ke puskesmasnya sendiri begitu. Kalau dari Puskesmas Manahan sendiri kan pasti ada upaya ya buat ngatasin ini. Jadi kira-kira apa aja ya program dari Puskesmas Manahan untuk ngatasin stunting ini? Waktu kita survei kemarin dari Puskesmas Manahan sendiri itu melihatkan kita beberapa program, salah satunya yaitu pengecekan secara rutin dan berkala. Nah pengecekannya ini terdiri dari berat badan, tinggi badan, serta pemberian makanan yang gratis pada saat pengecekan itu berlangsung, sehingga untuk para orang tua yang memiliki balita di Puskesmas Manahan khususnya untuk wajib dan rutin mengantarkan anaknya ke puskesmas agar mengetahui apakah anaknya ini stunting atau tidak, begitu sih. Nah, tadi kan kita udah bahas kondisi stunting di wilayah Manahan nih. Nah, ternyata pada tahun 2024 mengalami sebuah kelonjakan yang sebelumnya hanya 4 anak menjadi 52 anak ya. Kemudian saya jadi kepikiran bagaimana kondisi stunting di negara Jepang. Menarik banget nggak sih kalau bahas Jepang? Ternyata Jepang juga mengalami stunting walaupun nilainya lebih rendah ya dari Indonesia. Misalnya data menunjukkan bahwa pada tahun 2000 dan 2005 angka stunting di Jepang hanya 2,4%, naik menjadi 2,7% di tahun 2010. Tapi kembali stabil di 2,4% lagi di 2015. Keren banget nggak sih? Keren banget nih Keren programnya. banget nih programnya Jepang. Tapi ternyata tahun 2020 Jepang itu mengalami kenaikan ya.
kayaknya sebesar 5%. Iya. Dan untuk tahun 2024 mencapai 7,1%. Kebanyakan yang mengalami stunting itu anak-anak usia di bawah 5 tahun ya. Kemudian di antaranya dari 5% itu sebagian 2,3% itu kekurangan berat badan. Nah, ternyata di negara maju juga bisa mengalami kenaikan ya. Betul, tapi itu Jepang itu mempunyai penanganan yang sangat sistematis tentunya. Yang pertama itu ada edukasi kepada ibu dan pemantauan kepada ibu hamil dan balita sendiri, dan edukasi ini tuh tentang apa aja sih? Nah, ada yang pertama itu ada edukasi tentang gizi, yang pertama ada Tamago Sando ya teman-teman ya. Tamago Sando itu bisa dimulai dari roti lapis sebagai menu sehatnya begitu. Lalu selain ada Tamago Sando, untuk pemerintah Jepang sendiri memberikan program Kyusoku, yaitu pemberian makanan gizi gratis bagi anak-anak di sekolah, dan setiap harinya diberikan makanan gratis. Selain itu juga pemberian konsumsi susu serta nutrisi yang baik sejak dini, dan juga mereka tidak melupakan sanitasi agar anak-anak mereka ini terhindar dari segala penyakit yang bisa menular ataupun serius. Begitu. Keren banget ya program-program Jepang ini, bisa menginspirasi kita juga sebagai warga negara Indonesia untuk mengurangi stunting mulai dari keluarga hingga ke tingkat sekolah. Nah, benar banget nih Mbak Trino. Jadi meskipun di wilayah Manahan ataupun di Indonesia belum seideal negara Jepang yang bisa menurunkan kurang lebih 50%, kita juga bisa melakukan kolaborasi di antar kampus, puskesmas ataupun masyarakat. Nah, kita juga harus bisa menurunkan angka stunting di wilayah Manahan. Nah, gimana nih? Setuju nggak sama pendapat aku? Setuju banget. Setuju banget. Tadi kan kita udah ngobrol juga ya tentang stunting di puskesmas Manahan, dan juga menyinggung bagaimana Jepang mengatasi stunting. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang penting ya, yang kita mau obrolin di sini. Jadi, kenapa sih stunting ini dianggap hal yang penting? Menurut kalian gimana? Menurut aku sih penting karena anak-anak yang khususnya pastinya merupakan generasi muda Indonesia ini perlu untuk tumbuh dengan optimal sehingga tidak terjadi kekurangan gizi atau terpapar oleh penyakit yang serius. Nah, stunting sendiri ini tuh termasuk dari SDGs nomor 3, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera gitu ya. Ini tuh kita didorong untuk menjamin kehidupan yang sehat dan kehidupan yang sejahtera. Dan salah satu stunting itu tuh juga menjadi salah satu fokusnya, yaitu menurunkan tingkat kematian balita gitu teman-teman. Dan juga keberlangsungan dengan yang sudah dijelaskan oleh Kak Ainaya, stunting itu juga beresiko anak mengalami penyakit yang lebih serius dan kematian di bawah umur 5 tahun. Selain itu juga ada sistem gizi yang buruk, sistem imun yang buruk, sehingga anak-anak ini cenderung dapat mengalami stunting apabila tidak diperhatikan dengan lebih seksama lagi. Jadi kalau kita ingin mencapai SDGs 2030, khususnya untuk target mengurangi angka kematian bayi dan anak, jadi pencegahan stunting ini menjadi langkah penting untuk kita lakukan sejak dini ya. Iya dong, setuju ya, tentunya. Nah, sebagai mahasiswa, kita juga harus memberikan edukasi gizi ataupun dukungan dini kepada masyarakat, dan kita juga bisa menciptakan ataupun memastikan kebersihan sanitasi yang layak bagi seluruh masyarakat. Kita tuh mendapatkan
sederhana aja sih sebenarnya. Kita tuh harus mengetahui pola makan yang sehat, terus peduli terhadap ibu yang menyusui, dan tentunya aktif datang ke posyandu gitu. Dan ini tuh juga menjadi salah satu penanganan yang baik untuk pencegahan stunting begitu teman-teman. Betul banget, apalagi Indonesia ini ada program generasi emas 2045 kan. Nah, itu generasi muda juga harus sehat, kuat dan tumbuh optimal sejak hari ini agar nanti di generasi di masa depan mereka ini bisa memimpin negara kita dengan sangat baik begitu. Kalau dari kita sendiri ya sebagai mahasiswa dari kacamata akademisi, gimana sih kalian memandang isu-isu stunting ini? Menurut aku nih stunting bukan 100% kesalahan medis, tetapi juga ada kurangnya edukasi serta sosialisasi antara pihak kesehatan dengan orang tua, dan juga peran akademisi ini sangat berperan penting untuk mengetahui strategi dan langkah-langkah konkret yang dimana untuk mahasiswa khususnya di kesehatan dan gizi mereka akan lebih tahu bagaimana cara mencegah dan mengatasi stunting, dan juga perlu mahasiswa fakultas lain seperti komunikasi untuk melakukan pemeliharaan masyarakat sehingga terjadi aksi nyata dan kolaborasi antara lintas fakultas. Nah, jadi mahasiswa seperti kita ini apakah bisa menjadi agen perubahan ya, Kak? Bisa sekali, karena mahasiswa ini bisa melakukan terjun langsung ke kampanye atau posyandu untuk melakukan pengecekan rutin bagi balita-balita yang sedang melakukan pengecekan di posyandu. Yang berikutnya ya, langkah konkret apa ya yang dilakukan dari Puskesmas Manahan untuk mengatasi ini kasus stunting? Jadi di Puskesmas Manahan sendiri itu melakukan deteksi dini dan edukasi gizi, dan ada pun juga pelatihan kader untuk membuat dapur sehat untuk melaksanakan program dapur sehat begitu. Nah, kalau gitu aku kepo nih, gimana sih caranya kampus untuk bisa membahas ataupun memperlibatkan secara langsung dalam kasus ini? Mungkin dari pihak universitas itu bisa memperluas jaringan KKN, yaitu kuliah kerja nyata di tema stunting, melalui edukasi digital atau berkolaborasi antar lintas fakultas tadi. Dengan contoh, mahasiswa komunikasi ini membuat edukasi digital, video kreatif, informatif terkait stunting, sedangkan mahasiswa dari fakultas ekonomi itu membuat data terkait keluarga yang beresiko mempunyai stunting, sehingga apabila terjadi kolaborasi antar lintas fakultas maka akan banyak sekali solusi dan langkah yang lebih konkret untuk mencegah dan mengatasi stunting yang ada di Indonesia, khususnya di kota Surakarta dan di Puskesmas Manahan. Luar biasa banget ya. Menarik banget gak sih obrolan ini? Menarik banget, apalagi kasus stunting di Indonesia ini sangat cukup tinggi ya untuk dihadapi di masa sekarang. Aku jadi tahu nih, gara-gara obrolan ini banyak ilmu yang bisa kita ambil. Contohnya kayak data lapangan, edukasinya gimana, dan aksi nyata dari mahasiswa. Tapi tuh biasanya masyarakat tuh kurangnya edukasi dan mungkin kadang tuh ngeyel ya teman-teman ya. Bener banget. Jadi jangan lupa datang ke posyandu secara rutin untuk pencegahan stunting pada anak kita. Betul. Kalian Betul ada sekali. harapan nggak nih buat stunting di Solo? Harapannya ya bisa turun dari tahun ke tahun, Ya, benar agar banget. gizi dari anak-anak yang ada di Manahan itu juga tercukupi dan masa depan mereka itu bisa lebih baik lagi lah dari sebelum-sebelumnya. Iya, Iya, benar benar banget. banget. Mengingat di Manahan itu ada 52 anak loh. 52 anak, dan semoga di 2025 ini Manahan sendiri itu mengalami penurunan seperti tahun kemarin begitu. Amin. Semoga ya, Kak. Amin. Jadi Iya. kalau begitu kita harus membuat program yang lebih intensif lagi agar pencegahan stunting ini lebih maju lagi ya dibanding Betul. sebelumnya. Benar Sama sekali. lebih diperhatiin juga sih sama pemerintah, bukan cuma dari perangkat-perangkat desa kayak puskesmas gitu ya. Ya betul banget. Ya, betul Setuju. banget, Mbak. Setuju.
Sampai jumpa di episode berikutnya. Sehat dimulai dari apa? Dimulai dari kampus berlanjut ke masyarakat.